Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semua kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ala diniyah as-sholihah al-fatihah. Oke, selanjutnya untuk pengabsenan silahkan kalian mengisi nama kalian di kolom komentar. Oke, untuk pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Sebelumnya pada pertemuan kemarin kita sudah sedikit membahas tentang biografi singkat Rasulullah. Oleh karena itu hari ini kita akan melanjutkan tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelumnya Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan 20 April 570 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah dan ibundanya bernama Siti Aminah. Selanjutnya kita akan membahas tentang keadaan Mekah itu sebelum datangnya Islam. Zaman jahiliyah itu adalah zaman kebodohan dalam agama Islam. Kehidupan pada zaman itu tenggelam dengan kesesakan buta terhadap kebenaran, kemerosotan akhlak, pertikaian, perjudian, dan lain-lain. Sehingga pada masa itu lebih dikenal dengan zaman jahiliyah atau zaman kegelapan iman dan akhlak. Ciri-ciri masyarakat jahiliyah pada waktu itu ada 5. Yang pertama, mereka mempunyai akhlak yang buruk dan keji. Selanjutnya, yang kedua, mereka menyembah selain Allah. Jadi, masyarakat Arab pada zaman itu, mereka tidak menyembah Allah, melainkan mereka menyembah patung atau berhala yang sengaja mereka buat sendiri, kemudian mereka sembah. Dan yang ketiga adalah mereka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu di sini maksudnya mereka suka melakukan hal-hal yang buruk seperti pertikaian, pembunuhan, perjudian, minuman keras, seperti itu. Yang keempat adalah jahil dari segi agama. Maksudnya adalah jahil dari segi agama itu adalah mereka bodoh dalam pengetahuan keagamaan. Atau bisa disebut mereka sama sekali tidak mengetahui tentang ajaran agama tauhid. Selanjutnya, yang kelima adalah tidak mempunyai atau melaksanakan ajaran suci untuk dijadikan sebagai petunjuk. Jadi mereka tidak mempunyai ajaran yang suci untuk dijadikan pedoman hidup mereka. Oke, akan tetapi perilaku masyarakat jahiliyah itu tidak hanya terbatas pada menyembah patung, mengubur anak perempuan hidup-hidup, minum minuman keras, berjudi, merampok. Tidak hanya seperti itu, tapi bahkan lebih dari itu, jahiliyah di sini adalah semua keyakinan dan perilaku yang menyimpang dari mengikuti ajaran dan konsep Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 3 kelompok masyarakat jahiliyah, yaitu yang pertama adalah masyarakat pagan atau nomaden. Masyarakat pagan yang nomaden itu artinya masyarakat yang berpindah-pindah. Artinya mereka adalah kelompok kaya raya yang mempunyai tradisi yang sangat beragam. Tradisi mereka yang nomaden masih memberikan ruang untuk mencari agama yang memberikan solusi terhadap kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Selanjutnya, yang kedua adalah masyarakat pagan yang menetap. Artinya mereka itu lebih religius daripada masyarakat yang pagan yang nomaden. Dari segi keyakinan, mereka dikenal sebagai penyembah berhala. Selanjutnya, yang ketiga adalah mereka yang meyakini adanya Tuhan, tetapi mereka tidak menafikan keberadaan kelompok lain. Selanjutnya adalah kemajuan Islam pada masa periode Mekah. Sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad banyak melewati rintangan dan halangan yang luar biasa di luar batas kemampuan manusia. Namun demikian orang muslim selalu bersabar dan istiqomah dalam menjalaninya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad yang selalu bersabar dan istiqomah dalam menyiarkan agama Islam dari periode Mekah hingga periode Madinah. Oke, selanjutnya
pada akhirnya perjuangan Nabi Muhammad itu membuahkan hasil yang baik dengan berkembangnya Islam dengan pesat. Oke, selanjutnya ada tentang kemajuan Islam pada masa periode Mekah. Sejarah peradaban Islam di masa Nabi Muhammad SAW banyak mengalami rintangan dan hambatan, begitu juga penganiayaan di luar batas manusia. Namun demikian, orang Muslim selalu bersabar dan istiqomah dalam menjalaninya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad yang selalu sabar dan istiqomah dalam menyiarkan agama Islam dari periode Mekah hingga periode Madinah. Pada akhirnya, perjuangan Nabi Muhammad SAW membuahkan hasil, yaitu berkembangnya Islam dengan pesat, tidak hanya di Madinah, tapi juga di Mekah, ditandai dengan adanya Fathul Mekah. Ya, dan selanjutnya adalah tentang cara dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Dalam menyiarkan ajaran agama Islam itu, Nabi Muhammad menggunakan dua strategi dakwah, yaitu yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi itu adalah berlangsung selama 3 tahun hingga terbentuk ukhuwah Islamiyah yang amat kuat. Perintah memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi itu ditandai dengan turunnya wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Pertama, beliau melakukannya di lingkungan sendiri dan dilakukan oleh kerabat dan teman dekatnya. Awal melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu Nabi Muhammad menyiarkan agama Islam hanya untuk kalangan terdekatnya seperti sahabat dan orang-orang di sekitarnya. Awalnya istrinya sendiri yaitu Khadijah, kemudian saudara sepupunya yaitu Ali bin Abi Thalib yang baru berumur 10 tahun, kemudian Abu Bakar, sahabat karibnya sejak masa kanak-kanak, selanjutnya Zaid, bekas budak yang telah menjadi anak angkatnya, Ummu Aiman, pengasuh Nabi sejak ibunya Aminah masih hidup, juga termasuk orang yang pertama masuk Islam. Dan setelah 3 tahun Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, setelah itu Nabi Muhammad melakukan strategi yang kedua, yaitu dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dilakukan setelah Nabi mendapatkan wahyu atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Hijr ayat 94 yang berisi tentang agar menyerukan atau menyiarkan agama Islam secara terang-terangan dan tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sejak saat itulah Nabi Muhammad menyeru kaumnya di tempat umum untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Yang bersifat umum ini ditujukan, dakwah secara umum ini ditujukan awalnya kepada hanya kerabat-kerabatnya, penduduk Mekah, berbagai lapisan masyarakat. Yang ketiga adalah kabilah-kabilah Arab. Selanjutnya, pada mulanya mereka menganggap dakwah Nabi Muhammad itu adalah gerakan yang tidak mempunyai dasar dan tujuan. Dan yang kedua adalah gerakan yang tidak akan bertahan lama. Dan yang ketiga adalah gerakan yang tidak perlu diajuhkan. Yang keempat, gerakan yang dipimpin Nabi Muhammad SAW itu gerakan yang tidak waras. Artinya mereka semua tidak begitu saja langsung menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Bahkan secara langsung atau secara mentah-mentah mereka menentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Akan tetapi dengan keyakinan dan bimbingan serta petunjuk Allah Subhanahu wa taala, gerakan Nabi Muhammad SAW tersebar luas dan pengikutnya juga semakin bertambah banyak. Seruan Nabi Muhammad SAW juga semakin tegas dan lantang dan berani bahkan memperjelas bahkan sesembahan berhala yang mereka sembah sebelumnya itu dapat dihancurkan, dan juga menyadarkan mereka bahwa berhala-berhala itu yang mereka sembah adalah sebuah kekeliruan dan akan menyesatkan mereka. Dan selanjutnya yang terakhir adalah prestasi-prestasi yang dicapai Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Dalam sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW, paling tidak ada 3 hal yang telah dirubah oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah dalam bidang akidah atau kepercayaan.
Masyarakat jahiliyah pada waktu itu meyakini adanya banyak Tuhan. Mereka ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah berhala. Akan tetapi berkat perjuangan Nabi Muhammad SAW, mereka mentauhidkan Allah sehingga mereka mempercayai adanya Allah Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya yang kedua adalah dalam bidang hukum. Pada waktu itu masyarakat jahiliyah sama sekali tidak ada yang mengenal hukum. Mereka yang kuat menindas yang lemah, mereka yang kaya menindas yang miskin, dan seterusnya. Jadi ketidakadilan tidak berlaku pada waktu itu. Maka berkat perjuangan Nabi SAW, mereka menjadi masyarakat yang taat dan patuh akan hukum. Selanjutnya yang ketiga adalah dalam bidang akhlak atau moral. Masyarakat pada waktu itu adalah masyarakat yang biadab. Mereka sama sekali tidak menghormati kaum duafa dan mereka gemar mencuri, merampok, minum minuman keras, berzina, pokoknya semua kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Akan tetapi berkat perjuangan Nabi Muhammad SAW, mereka menjadi orang-orang yang berakhlak. Dengan demikian perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah ini sangat signifikan dan sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia saat ini. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Sebelum saya akhiri, jika ada yang ditanyakan silahkan kalian mengisi atau menulis pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Untuk tugas minggu depan, silahkan kalian membuat ringkasan materi tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Diketik di Microsoft Word, kemudian dikirimkan ke email saya ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.